bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi ada masanya. Masa kapan itu? Masa Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Sehingga nanti ketika Anda baca kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, isinya pengutukan melulu terhadap bangsa Israel. Contohnya nih saya kutipkan Hosea 4 ya, Hosea 4 aja deh. Nggak usah semuanya, kepanjangan nanti. Orang Kristen mana tahu kayak begini, nggak ngerti. Ya. Hosea mana? Hosea kitab Hosea mana sih Hosea nih? Nah ini dia Hosea 4 ya, dari ayat 1 nih, dengarkan nih. Ini cupliannya saja yang saya kasih tahu. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nih, bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan dari zaman Musa sampai Hosea. Setelah itu ditinggalkan, diperkuat lagi dengan yang dikatakan Yesus dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Tidak lain, tidak bukan adalah bangsa Arab, Nabi Muhammad sebagai rajanya pada waktu itu tentunya. Terima kasih. Monggo David atau Bang Zuma mau menambahkan. Monggo David. David, apalagi David? Silakan, apalagi Bang yang David. menutupi selubung, apalagi yang menutupi dirimu, wahai anak muda? Iya, halo. Selubung sinyal. Halo. Iya. Apa yang menyelimuti dirimu sehingga engkau tidak mendapatkan hidayah? Maksiat apa yang telah engkau lakukan, David, sehingga Allah tidak berkenan memberikan kau hidayah? Wahai David, berhentilah dari maksiat itu. Aduh, Buni, jangan. Kan maksudnya kan dia bilang tadi dia cari hidayah tapi kok nggak dikasih. Ya berarti dia yang tahu. Silakan David. Saya tertarik tadi dengan nubuatan Yesus akan ada gitu roh kebenaran gitu, roh penghibur ya gitu ya. Ya nanti saya cari siapa sih sebenarnya yang dimaksud Yesus itu. Iya, itu aja yang saya mau pelajari dulu, Kak. Ya, Bang Zuma, Karena silakan saya- dijamah, dipilah Iya. Pada intinya Bang, gimana? Silakan. sampai hari ini kan saya Bang mengimani gitu kan Allah Iya, itu cuma iya. satu gitu. Saya tidak Iya. mempercayai adanya oneness atau Tritunggal, tapi saya sampai hari ini juga tidak percaya ada yang namanya Muhammad gitu sebagai nabi gitu. Saya sampai ini belum percaya Bang. Makanya saya mau fokus siapa sih nubuatan Iya. Yesus, siapa yang akan datang gitu kan Bang. Iya, Ya. bagus itu. Nah sekarang bagaimana caranya ketika ajaran Yesus yang saudara jadikan sebagai acuan untuk mengetahui ya siapa dia yang datang setelahnya? Itu tertulis di kitab saudara sendiri sebenarnya, seirama dengan apa yang ada di Al-Quran. Aku adalah Nabi Isa, diutus kepadamu untuk kemudian meneguhkan, membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumku dan menyampaikan berita akan datangnya sosok Nabi yang bernama Ahmad. Itu dalam Al-Quran. Nah, apakah ini juga ada di dalam kitab saudara? Ada. Di mana tertulis itu? Yohanes 16
nomor 14. Apa yang dikatakan di sana? Yesus berkata, ketika ia datang, doxazo, dia akan memuliakan aku. Mi. Dixasomi. Dia memuliakan aku. Oke. Sekarang kita lihat Paulus, apakah memuliakan Yesus? Tidak. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dalam hal ini ya, pengajaran tentang kepribadian Yesus itu sendiri. Apakah penulis-penulis kitab saudara kemudian memuliakan beliau ini, Yesus? Enggak. Coba kita lihat. Ketika dia sebelum dikandung, ibunya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Hampir saja dia diceraikan. Padahal dia bukan suami. Kenapa dia punya hak menceraikan? Itu satu. Sedangkan di Al-Quran, beliau dikandung oleh wanita suci yang tidak pernah bertunangan. Gugur ajaran Kristen di situ. Kedua, lahir. Dia lahir di tempat yang suci, di bawah pohon kurma yang rindang, yang asri. Kristen lahir di palungan, di dalam kandang. Gugur yang kedua. Yang ketiga, dia datang sebagai manusia yang suci. Di Kristen, dia manusia terkutuk. Oke? Mati terkutuk di atas tiang salib. Bayangkan, dosa berzina, dosa memburit, dosa membunuh, dosa merampok, membunuh orang tua, membunuh anak, memperkosa orang tua dan seterusnya, ditanggung semua oleh dia. Terkutuk dia. Dia adalah biang dari segala dosa, tempat segala dosa umat manusia dibuang. Sampah. Oke? Sementara di Islam, dia akan memuliakan aku. Di Islam dia dikatakan sebagai manusia suci, terkemuka. Bayangkan, terkemuka ini bukan terkutuk, terkemuka di dunia. Bukan cuma di dunia dia terkemuka, bahkan di akhirat pun dia terkemuka. Coba Anda bandingkan. Ketika penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Anda coba cari, Hindu memuliakan dia enggak? Buddha? Enggak. Ateis? Enggak. Kristen? Enggak. Protestan? Enggak. Advent? Enggak. Saksi Yehova? Enggak. Semua mengajarkan ajaran yang menghinakan beliau. Sama seperti analoginya, wakil presiden dipanggil presiden, apakah itu kemuliaan? Bagi wakil presiden tidak. Pasti dia tersinggung. Contoh, Pak Amin Ma'ruf lewat, tiba-tiba dipanggil, wahai Bapak Presiden, Assalamualaikum. Pasti dia tersinggung. Hatinya pasti, kurang ajar juga orang ini. Sudah tahu saya wakil, dipanggil presiden. Kenapa demikian? Karena meskipun jabatan presiden itu adalah jabatan tertinggi, tetapi karena dia hanya wakil dipanggil presiden, pasti tersinggung. Beda kalau bukan presiden, bukan wakil presiden, dipanggil presiden, mungkin senang karena dianggap ece-ece. Tapi kalau wakil presiden, wakil Tuhan dipanggil Tuhan, pasti marah. Makanya tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enyahlah kau daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi kesimpulannya, ketika penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Dari aspek mana? Semua dimuliakan. Kalau di ajaran Kristen, diangkat dulu, habis itu diangkat, dibuang serendah-rendahnya ke bawah, habis itu diangkat lagi, naik menjadi Tuhan. Ini dihinakan ini. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penipu dan itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, sementara
ketika kita lihat hidup kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Kristus yang Engkau utus. Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu hanya ada di Islam. Utusan yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak sesama dengan beliau. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar tentang Injil, tidak pernah belajar tentang Taurat, tidak pernah belajar tentang Mazmur. Tiba-tiba beliau menerangkan Nabi yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, mendapatkan hikmat Injil, diselamatkan naik ke langit, lalu kemudian dia dimuliakan di dunia dan di akhirat. Hanya ada di Islam. Tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak mengimani Nabi tersebut sebagai utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak sah Islam seseorang. Silakan. Iya Bang. Saya mau cari gitu siapa yang dinubuatkan oleh Yesus gitu Bang. Iya, Kalau silakan Bang. Muhammad lah yang terbukti itu udah jelas gitu kan Bang, jelas sekali ayat itu Bang. Iya Bang, saya sampai di sini aja Bang. Nanti Baik. saya cari gitu. Baik, silakan. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk kami. Terima kasih. Iya Bang. Makasih Oke, Bang Zuma. sama-sama. Syukron kasiron Bang. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Aku mulai narasi, boleh nggak Bang? Kita masuk ke dunia hayat. Ang-eng-ong. Jadi Apakah hari ini saudara Masaha masih menjadi ponakannya Yesus? masih Bang, masih. Masih. Kapan Anda menjadi saudara dengan Yesus? Ya, pas hari kebangkitan Bang. Pas hari kebangkitan. Jadi manggilnya ke Yesus sebagai panggilan apa? Abang, Kakanda. Kakanda Yesus. Dan Yesus memanggil Masaha panggilan apa? Adinda. Adinda. Iya. Kakanda dan Adinda. Terus Bapak dipanggil apa saat itu? Bapanda. Oh, enggak, bukan. Jadi- Ayahanda. Ayahanda. Iya. Terus kita manggil ke Ibu Maria dengan panggilan apa? Ibunda. Danda. Tergantung. Kalau, Ibunda. Bukan Bang. Kalau Maria dibangkitkannya setelah aku manggil Maria Adinda. Kakak. Adinda. Oh. Dong. Karena Nah, terus Yesus memanggil ibunya Maria dengan panggilan apa? Adinda pas hari kebangkitan. Adinda. Oh, dipanggilnya Maria yang melahirkan dia itu dengan panggilan Adinda. Iya, betul. Wahai adikku yang adalah ibuku gitu. Ya, adikku itu ibu itu kan cerita pas Di dunia. lama. Ya Iya. itulah. Jadi dia katakan, wahai adindaku yang adalah ibuku waktu saat di dunia. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah Bang, ya bisa ya. Iya, iya. Terima kasih sudah menumpang lewat rahimmu. Iya, kamu juga Kakanda. Kenapa kamu usil? Kenapa harus pakai rahimku? Sehingga aku selaput darahnya pecah. Kenapa nggak jatuh aja turun dari langit, langsung berjenggok, berkumis? Kenapa harus lewat rahim? Nah, apa jawaban daripada Kakanda pada saat itu? Ya, nggak tahu Bang. Aku ingin merasakan betapa harumnya selaput darah itu, gitu enggak? Ya, aku mau mulai narasi, boleh nggak Bang? Ya udah silakan Kakanda. Jadi saya panggil abang ini siapa ini? Kakanda atau Kikindi atau Taradidi? Tergantung Bang, tergantung. Kalau Bang Zuma, Bapak masih ada nggak Bang? Kalau Bapak sudah lebih dulu Sudah ada. berangkat. Oh, Iya. berarti Bang Zuma
Bang Zuma om saya. Oh, Nah, gitu. nah, karena kan eh, bapak saya kan masih ada ya kan, ya kan. Karena sama-sama anak yatim tuh bersaudara bang, gitu bang. Jadi Bang Zuma om Oh. saya. Nah, Oh gitu. Jadi saya dengan Yesus sepupuan gitu. Iya. eh, sama Yesus. Adik kakak juga. Oh, saya dengan Yesus adik kakak. Iya. Bedanya Baguslah. gini bang, bang. Kalau Bang Zuma itu menjadi anak Tuhan itu dihubungkan dengan kematian gitu loh. Kalau Oh. Yesus menjadi anak Tuhan itu nggak ada kematian di situ. Jadi Yesus nggak perlu nunggu bapaknya mati dulu buat menjadi anak Tuhan, nggak perlu gitu bang. Minum ako sianida bagus. Ya, aku mulai narasi lah ya. Iya, silakan. Yang jelas kita saudara dengan Yesus. Bos Ya. Uma, permisi bos. Iya. Kita bisa Lu lanjut jamet bos. lagi. Riva love you. Iya, botak. Bang, dulu bang, ini penting nih bang. Ya, ini penting. Ya, jadi Bang Zuma Dengar dulu saudaranya Tuhan bicara. Ponaannya Tuhan. Jadi gini bang, Hmm. Perjanjian Lama itu kan menceritakan Ibrahim mengorbankan anak keduanya yang namanya Ishak. Anak tunggal apa anak pertama? Anak kedua. Anak kedua Ishak bang. Tapi anak tunggal katanya. Anak tunggal karena posisinya Ismail udah diusir waktu itu bang. Oke, aku lanjut dulu. Aku lanjut dulu ya. Bang. Lawak kali. Aku lanjut dulu bang. Bagus juga alasannya ini. Iya. Perjanjian baru menceritakan Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Oke. Jadi Anak pertamanya siapa? Adam. Nah, jadi menurut logika Kristen, ya kan, tidak mengimani penyaliban Yesus sama saja tidak mengimani pengorbanan Ibrahim, kan? Kira-kira gitu. Oh gitu. Ibrahim memang pernah korban. Korban anaknya maksudnya. Ini deh penyesat, dia mau penyesat. Jadi Abraham mengorbankan anaknya. Nah, terus Ya. bapak juga mengorbankan anaknya. Betul. Berarti sama-sama Bapak Abraham Ya. dan Bapak Elohim sama-sama Ya. ingin mengorbankan anaknya. Betul. Tiga amat sih. Kenapa bukan anak orang? Kenapa harus anaknya? Bos Uma lanjut bos Uma sama saya. Ya boleh James lanjut James. Ini saudaranya, saudara kita masa ini saudaranya Yesus, masa nggak dihargai? Ada Halo, yang Bos Uma. storing ini storing. Ya storing. Tapi lucu Gurunda. Jadi kalau Abraham pengorbanan disuruh Tuhan, Yesus dikorbanin itu disuruh siapa itu? Disuruh iblis. Disuruh Jadi- hatinya bapak. Oh gitu. Jadi Yesus itu dikorbankan atas memang kehendak Tuhan. Di mana dalilnya ada nggak itu bang? Loh ada bang ya waktu Petrus ini loh. Yesus berkata kepada Petrus, penyalah engkau tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan, kan begitu. Kalau Tuhan menginginkan adanya penyaliban tapi selain daripada Yesus, boleh nggak? Ya nggak bisa bang, karena dia satu-satunya memenuhi syarat bang. Syarat apa syaratnya untuk dibunuh? Pakai syarat. Iya. Hah? Karena dia ciptaan baru bang. Tapi Karena syaratnya dia- ada di Amsal 21:18, harus orang fasik baru bisa dijadikan pengganti di salib. Syaratnya harus Yesus ciptaan dijadikan baru, Bang. fasik dulu mungkin ya Bang Riko ya. Nggak bisa, orang fasik nggak bisa ini lolos. Yang lolos itu orang yang jujur, orang yang baik, orang benar. Ya di Amsal kan. Tapi mungkin menurut Bang Masaha ini Yesus dijadikan fasik dulu ya. Atau gimana nih? Fasik itu maksudnya gimana ya fasik ya? Fasik Banyak itu apa? dosa. Sesat banyak dosa. Sesat. Kayak Bang Masaha lah fasik. Ya, Amsal 21:18. Bang Suma, Iya. Bang Suma mau tahu kenapa orang Kristen nggak percaya omongan Bang Suma?
Kau tahu nggak? Hmm. Karena menurut orang Kristen, kebenaran tidak mungkin datang dari nabi yang hidupnya tidak benar. Kalau kebenaran ada nggak dari Yunani? Oh, sudah pasti benar, bos. Dari Ya. Tunggu, kata Mana Jamet Nabi aspek- Bui di dalam Bible tuh mengintip orang mandi loh. Bukan nabinya itu. Itu hanya pelengkap aja. Iya. Nah, nabi mana yang mengajarkan Tuhan punya nonot? firman saya tanya Bos Suma, adakah firman kalau ini apa? Firman tidak boleh jadi manusia, tunjukkan kepada saya. Iya. Firman Allah tidak boleh jadi manusia, tunjukkan kepada saya. Oke. Nah, Oke. tunjukkan. Yang namanya firman Allah itu adalah perkataan Allah. Di dalam Mazmur 33 Allah tunjukkan cukup kepada saya di mana Mazmur firman 33. ada tertulis firman Allah tidak boleh jadi manusia. Mazmur 3 Terus di Biar mana dijawab ada dulu, tertulis jangan bahwa- nerocos terus. Biar dijawab bahwa dulu. firman Diam dulu. diciptakan oleh siapa? Nanti saya tunjukkan. Firman Kalau diciptakan, nanti saya tunjukkan. Selanjut Bang Juma. Iya. Kalau Mazmur 33 ayat 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya tercipta. Oke, Tuhan memberi perintah kepada Maria, hamil. Hamil enggak Maria? Hamil. Kaget. Hamil Maria. Nah, apakah ketika Tuhan mengatakan Maria hamil, tiba-tiba Tuhan loncat turun ke perutnya Maria? Aku ada di dalam perutmu Maria. Gitu maksudnya. Firman jadi manusia gitu maksudnya. Misalnya kamu berkata, James berkata, ayam. Oh, langsung James berubah menjadi ayam. Karena ayam yang keluar dari mulut. Langsung kamu berubah menjadi ayam. Gitu. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Baik Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Gabriel datang. Tok 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 tok. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam Pak Pos. Gimana kabar? Baik. Ada apa gerangan? Kok tumben datang? Ini saya diperintahkan sama Bapak untuk menginformasikan bahwa Mbak Maria akan hamil. Kenapa bisa? Bapak kok genit? Mana mungkin aku hamil? Aku nggak pernah disentuh sama laki-laki manapun. Tidak Mbak Maria, pokoknya Anda harus hamil. Kok bisa kayak gitu? Tengok aja bentar Anda hamil. Ternyata betul Maria hamil. Ada apa ini? Kok bisa saya hamil? Siapa yang menyentuh aku? Maria, Gabriel mengatakan, yang maha kuasa menaungi di atasmu. Hamil dia, melahirkan. Habis melahirkan, dia sembah anaknya, gitu. Oh, anakku yang adalah Tuhanku. Gitu. Begitu, James. Nontonnya dikari kelapahan. Iya, kayak gitu maksudnya. Ya udah selesai. Dari awal tadi Bang Suma bilang, Nabi, Hmm. ya kan dari semua Nabi, hanya Nabi Bang Suma aja yang kawin maaf ya. Kawin Itu sama jawab Allah. dulu. Kenapa larinya ke situ? Enggak, saya ulangi dulu. Nah, Kenapa? atas Kenapa dasar larinya itu- ke situ? Atas dasar itu, kami umat Kristen kenapa tidak percaya sama Iya nggak apa-apa, tidak ada paksaan untuk itu salah percaya. satu dasar. Oke, saya tanya juga. Tunggu. Saya juga tanya, kenapa kami tidak percaya kepada agama Kristen? Kenapa? Karena Yesus itu lahir ada akibat Daud mengintip orang mandi. Apa Daud tidak kena hukuman? Ya kena hukuman tapi akibatnya ada. Gara-gara ngintip, Apa Daud tidak kena hukuman? gara-gara ngintip dia memperistrikan wanita yang diintip sedang mandi, punya Iya. keturunan nama Yesus, dia jadi Iya, Tuhan. saya Makanya tanya, kami tidak apakah- percaya. Masa akan ada karena mandi dia ngintip orang, dia mandi Tuhan mengintip dan lalu itu begitu.
Ngerti enggak? Sudah. Ngerti enggak? Habib, Ngerti nggak? Jamet, baca Sudah, itu. Ngerti tidak yang saya katakan? Ngerti dia. Uniri Nggak ngerti falah dia. Masa ada gara-gara ngintip orang mandi, lalu digauli bini orang, punya keturunan menjadi Tuhan. James. Makanya kami nggak percaya. James, biar aku jawab, James. James, saya ingatkan James, hati-hati kau ngintip orang mandi, nanti keturunan bisa jadi Tuhan disembah sama Masaha. Sekarang Belum begini. Masaha, jangan Daud- Masaha dulu. Bentar Bang Masaha, sebentar. Sebelum ke Bang Masaha, Saya jawab. sebentar. Sebelum ke Bang Masaha, Jemet, kamu harus tahu. Ketika David mengintip Batseba mandi, kau bilang tadi, apakah Tuhan tidak menghukum? Yang dihukum Tuhanmu itu bukan Daudnya, tetapi Istrinya. anak hasil jinanya dan istrinya. Jadi Tuhanmu itu membiarkan Daud dengan perilakunya, tapi yang dihukum orang yang tidak bersalah, Jamet. Sudah, Makanya saya. kami tidak percaya Nabi Daud itu begitu. Mustahil Nabi Daud itu mengintip orang mandi karena dia adalah nabi. Sementara di agama Islam dia terjaga akhlaknya. Nah, di agamamu Daud yang adalah nabi dalam kisah para rasul itu mengambil bini orang. Tapi dia tidak dianiaya oleh Tuhan, yang dibunuh adalah anak hasil zinanya. Ini Kan lucu. keturunannya Lantas begini. keturunannya Daud jadi Tuhanmu itu loh, keturunan Ya, pesina. kemudian Iya, keturunan dengar. David Iya. langsung jadi Tuhan. Itu kan Iya, aneh. dengar dulu. Oke, Bukannya tapi lebih berat poinnya anak yang Daud mana? kena hukuman. Poinnya Nggak. itu. Gimana? Kenapa? Coba di mana Nggak. hukuman Daud? Nggak. Di mana hukuman Malah Daud? Yang- keturunan Daud Anaknya jadi yang dukung. Tuhan akibat ngintip. Jadi sekarang bagaimana dengan punya Anda? Tuhan Anda gak marah kok. Kenapa? Dia merayu istri anak Akibat dari angkatnya baginda sendiri. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, negara Republik Indonesia memiliki asas hukum ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Allah. Coba, atas berkat rahmat Allah, tidak dikatakan atas berkat rahmat Yahweh, atas berkat rahmat Yesus. Kagak. Kalah ente. Kasihan deh loh. Bang Suma, ini Coba. Nabi Anda ini merayu anak angkatnya itu bagaimana? Kasihan Kok nggak kena hukum ya? Masa curhat dia. Itu fitnahnya orang-orang Kristen. Gurunda, aku izin masuk ya. Oh itu bisa. Ini enak. Iya, itu fitnahnya orang-orang Kristen kalau yang Oh, soal ya? itu. Pokoknya cerita-cerita Nabi kami itu dibikin jelek-jelek di pihak Kristen. Kenapa? Karena penghiburan iman orang-orang Kristen adalah menghujat agama lain. Tanpa menghujat agama lain, Yesus tidak akan mulia. Kan gitu kan konsepnya kan? Saya justru nggak tahu, makanya saya tanya nih. Lah itu dia, kalau nggak tahu ya memang nggak ada, bre. Nggak ada tuh. Oh nggak ada ya? Menggoda-goda istri Nabi orang itu nggak ada kisahnya. Oh ya. Dikasih tahu. Tapi Ya, kalau iya. pengen, tapi kalau pengen yang bener-bener nih ya, kalau misalnya lu pengen gue bikin bingung nih, kok bisa-bisanya yang dinamakan Tuhan ini mengambil keledai di perkampungan, dikembalikan enggak? Matius 21 1 sampai 3. Tahu saya. Terus kok bisa? Terus ada lagi kayak gini. Kok bisa-bisanya Tuhan tahu nggak yang itu ada orang kesurupan, terus si roh jahatnya dimasukin ke babi. Babinya mati 2000. Peternak babi Nah itu kan babi 2000 itu banyak, itu babi 2000 tuh. Kenapa nggak diganti rugi? Merusak alam, Yesus merusak alam, merusak danau. Nah poinnya gini, kalau kelakuannya misalnya, kalau kelakuan Tuhannya kayak ormas, itu berhala bre, bukan Tuhan. Oh gitu. Gitu bang. Pokoknya ada Bijak Tuhan Tuhan. punya nonot itu berhala. Gitu. Tuhan kayak ormas Jamet. Itu aja terus dibawa dari tadi. Apa Nabi nikahi anak kecil? Beuh. Itu aja terus. Iya gitu. dipotong. Cerita-cerita pendeta kok dibawa ke Tuhan. sini. Nonotnya dipotong nggak kaget. Padahal dua versi hadis kan, ada yang bilang 18 Gurunda, sampai- ini musik yang senang belajar Islam. Musik silakan. Waktu dan tempat. Mau nanya apa? Ini tentang perspektif agama Islam tentang penyalipan Yesus. Ini saya baca di surat Maryam ayat berapa ya? Ayat 30. mana ya? 33. Sebentar Pak. 33 ya.
Music Dalam- masih Kristen ya, Pin? Masih. Dia udah tahu gimana perempuan di Kristen. Belum. Ampun. Biar aja, biar apa, teruskan. Ya, di ayat 33 kalau dibaca dari ayat 30 itu kan Isa berkata, terus bla bla bla, lanjut ke 33, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan. Jadi konteks saya Jelaskan itu Pak Disugi, karena ketika beliau membaca itu, narasi yang terbangun di konstruksi orang-orang Kristen itu, Nabi Isa itu seolah mati, padahal beliau lagi bicara itu. Sehari saya lagi berdiri nih ya, terus saya bilang nih, keselamatanlah ya Allah kepada waktu aku dilahirkan, waktu aku hidup, dan waktu aku mati. Apakah maksudnya aku itu pasti mati? Iya, tapi waktu itu aku masih bicara loh, aku belum mati waktu itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan penyalipan, Bu Music. Itu gini, Mbak Music ya. Itu kan dalam bahasa Arabnya itu wasalamun alayya wa yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyah. Nah, di situ kata umitu wa yauma yaumitu itu kan fiilnya fiil mudhari dalam bahasa Arab itu. Nah, kalau tidak tahu fiil mudhari itu artinya kata kerja yang akan datang, ya, masa yang akan datang itu. Jadi setiap orang itu ya akan mati dan akan dibangkitkan, tapi nanti, gitu loh. Nah, Yesus itu nanti, ya, atau Nabi Isa itu nanti akan datang kembali dan setelah itu wafat dan akan dibangkitkan. Makanya itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan. Coba kamu baca ayat 15-nya deh. Bukan cuma Nabi Isa yang seperti itu. Coba ayat 15 kamu baca itu. Itu Yahya juga seperti itu. Coba dibaca baik-baik itu. ayat 15-nya, Iya. sejahtera baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup. Sama kan? Bukan cuma Nabi Isa yang mengalami seperti itu. Semua Oh, jadi- sama. Oh, Iya, itu nggak ada Jadi hubungannya dengan ketika- penyalipan itu. ketika Nabi Isa datang kembali terus mengalahkan Dajjal, terus mati, terus dibangkitkan kembali, begitu Pak? Betul. Oh, terus pertanyaan kedua, begini Pak, dalam perspektif Islam, mengapa Nabi Isa itu ingin disalibkan, tapi tidak jadi? Gitu. Apa alasan Nabi Isa itu Nabi disalibkan? Isa gimana? Kenapa Nabi Isa mau disalibkan tapi nggak jadi? Kenapa orang-orang Yahudi itu mau menyalibkan Nabi Isa? Memang pekerjaan Tapi orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi-nabinya itu dibunuh. Orang-orang Yahudi gemar membunuh para nabi. Ya, Nabi Isa, Yahya, Zakaria itu dibunuh. Memang. Yo, Gurunda, komparasinya. Silakan. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel, memberitakan kemudian akan datangnya sosok Nabi ya di luar dari Bani Israel. Makanya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, salah satu penyebabnya dia marah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Isa alaihissalam itu memberikan tanda mukjizat yang begitu banyak, ya, memberikan mukjizat yang begitu banyak kepada mereka, sementara Nabi Isa alaihissalam menurut mereka itu adalah anak hasil zina, mengaku sebagai Al-Masih atau Mesias. Itu yang mereka tidak mau. Mereka tidak suka dengan adanya Nabi Isa alaihissalam. Apalagi semakin hari semakin banyak pengaruh yang mereka lihat, orang-orang Israel itu cenderung beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa berkata kepada kaumnya, siapa yang akan menjadi penolongku? Nah, pengikut-pengikutnya
kemudian mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolongmu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa ila abdun an'amna alaihi wa ja'alna masalan li Bani Israel. Nabi Isa hanyalah seorang hamba yang kemudian diberi nikmat kenabian. Nah, ini yang mereka murka. Kenapa yang datang ini sosok yang berasal dari keturunan zina, tapi kok dia mampu melakukan tanda-tanda mujizat seperti Mesias yang kita tunggu? Itu penyebabnya itu. Jadi cuma karena dianggap nabi aja ya Pak? Karena dia dianggap nabi oleh pengikutnya. Iya. Orang Yahudi ingin menyelipkan Isa. Betul. Di situ dikatakan walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa datang membawa keterangan. Beliau berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka tidak terima. Kamu ini siapa? Fahtalafal ahzab min bainihim. Fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumil alim. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Berselisih, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang mengakui kenabiannya, ada yang tidak mengakui. Maka orang-orang yang mengakui kemudian ingin dihabisi oleh orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, kemudian mau dihabisi oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Makanya Allah kemudian mengatakan, Iskanallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku angkat engkau kepadaku, lalu mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam memang ingin dicelakai karena faktor itu tadi. Mereka ingkar terhadap pengajaran Nabi Isa, sehingga mereka dikatakan kafir, padahal mereka adalah Bani Israel. Aku mensucikan kamu wahai Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kenapa kafir? Karena mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Isa yang Nabi Isa ajarkan kepada mereka. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Tapi mereka tolak. Nah, jadi kesimpulannya kenapa ingin disalib? Karena Nabi Isa selalu menggaungkan dirinya adalah utusan Allah, memberikan firman Allah kepada mereka, membuktikan kenabian beliau, tetapi mereka orang-orang Bani Israel itu tidak percaya. Seperti itu. Sehingga mereka ingin membunuhnya. Nah, kalau kita lihat di Bible, itu lain lagi ceritanya, tapi ada kesinambungannya. Benar-benar Bani Israel itu yang menolak. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam diterangkan di Al-Quran, aku memberikan engkau mujizat, di antaranya membangkitkan orang mati dengan seizinku, membuat orang lumpuh berjalan dengan seizinku, orang buta melihat dengan seizinku. Ini semua membuat segolongan dari Bani Israel itu cemburu, iri. Apatah lagi orang ini kemudian mengajarkan akan datangnya sosok Nabi setelahnya yang di luar dari Bani Israel, tambah marah. Itu penyebabnya. Silakan. Oh iya, oke Pak, udah ngerti. Kalau di Kristen kan itu Yesus ingin disalibkan karena dia menyamakan diri dengan Allah. Berarti kalau di Islam karena di orang-orang Yahudi benci aja ya dia disebut
Bu, musik itu Yesus itu bukan menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi Kalau bilang kita dia apa? menyamakan dirinya dengan Allah. Itu Tuhan. Dia nggak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia cuma bilang bahwa dia kan Mesias yang dijanjikan. Tapi yang menuduh adalah orang Yahudi. Masa kalian beriman atas tuduhan orang Yahudi? Kenapa sekalian nggak kalian imani ketika keluarganya, kaum keluarga mengatakan dia ODGJ? Berarti iman kalian itu hasil tuduhan orang Yahudi gitu loh. Ya, kalau bahas Tritunggal sih saya kurang pandai. Nggak ada kaitannya dengan Tritunggal. Maksudnya kalau Anda percaya terhadap tuduhan Yahudi kepada Yesus, kenapa nggak sekalian kalian percaya tuduhan orang tua keluarganya kalau dia ODGJ? Masa kalian percaya terhadap tuduhan orang yang membenci dia? Dia dikatakan dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Lalu kalian percaya itu sebagai fondasi keimanan kalian. Dan tuduhan kepada Yesus itu asal Bu Music tahu, bukan hanya itu, dikatakan penyihir juga. Kenapa tidak percaya yang jelek-jeleknya? Kenapa hanya percaya bahwa dia menyamakan dirinya dengan Tuhan? Itu tuduhan. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya itu sama setara dengan Tuhan. Bahkan dia kan jelas-jelas mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Itu eksplisit, tapi kalian tolak hal itu. Tapi kalian ambil yang bias-bias, tapi kalian tolak yang eksplisit, yang sangat jelas. Ya, ada juga Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Bapa dan aku. Ya, kalau Bapa dan Yesus adalah satu, maksud Anda Yesus itu adalah bentukan Bapa gitu? Di dalam hakikatnya sebagai Allah, mereka satu. Gitu. Ya, berarti Bapa numpang di badan Yesus kayak parasit gitu? Bukan Doktrin begitu. kalian itu menghina Tuhan. Tuhan yang transenden itu menjadi berimanen dan terperangkap di dalam jasad Yesus. Ini mengerikan sekali Bu Music. Kerasukan. Atau Yesus kerasukan Tuhan gitu. Astagfirullah. Ya, ini saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana ya tadi? Oh, ini di ayat berapa ini? Oh, di ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pecina. Saudara perempuan Harun itu mau Anda bilang bahwa Nabi Isa itu sejaman dengan Nabi Musa gitu. Iya, bukannya Harun itu di saudaranya si Itu Nabi Musa. premis 200.000 tahun yang lalu saya dan Bang Zuma waktu itu masih bayi udah ngejawab itu Mbak Music. Tapi nggak apa-apa lah, Anda mungkin biar Bang Zuma yang jawab, mudah-mudahan Anda mengerti ya, karena Bang Zuma menjelaskan secara gamblang. Ini ingat ya Mbak Music, ini pertanyaan yang 200 tahun lalu ketika saya dan Bang Zuma masih bayi kita udah jawab ini. Monggo lah Bang. Iya, jadi mencari kelemahan Quran itu nggak akan pernah bisa ditemukan. Sudah 1400 tahun orang mencari kelemahannya tapi nggak bisa. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya semoga aja berasal dari keinginan untuk mengetahui aspek kebenaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kemudian di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diceritakan ibunya ya pada saat itu sebagai seorang pesina, dan itu memang betul. Tuduhan itu memang betul ada. Di kitabnya orang Yahudi sampai hari ini masih tertulis dengan rapi. Ya ukhta Harun, ma kana abuki asau, itu tuduhan. Wa ma kanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, apa maksudnya? Kenapa kemudian dikatakan Maryam ini saudara Harun? Karena Harun itu terkenal sebagai orang yang saleh. Dan memang Maryam ini dari keturunan sana. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai. Kenapa dikatakan ayah di sini? Kenapa juga disebut ayah ibunya di sini? Karena memang mereka ini adalah orang-orang, ayah ibunya ini berasal dari keturunan Harun. Orang-orang suci dia. Imam, kok ada keturunannya menjadi pesina? Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk dan ibumu juga bukan seorang perempuan pesina. Kok kamu bisa hamil? Kamu kan orang baik-baik.
Kok kamu bisa hamil? Keturunanmu itu, keturunan ayah ibumu itu berasal dari keturunan baik-baik. Kok kamu bisa hamil? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Bukan berarti Harun itu bersaudara dengan ibunya Yesus. Dalam arti kata, dia satu ayah satu ibu. Tidak. Sama seperti ketika saya mengatakan, wahai anak Makassar, apakah saya ini anaknya Makassar? Tidak. Atau, wahai Yesus anak Daud, apakah Yesus itu anaknya Daud? Bukan. Wahai engkau orang Farisi, keturunan ular beluda, apakah orang Farisi itu keturunan ular? Bukan. Jadi apa yang dituduhkan kemudian oleh orang Yahudi kepada Maryam itu beralasan karena hamil tanpa nikah. Siapa suamimu? Kok kamu bisa hamil? Itu maksudnya. Padahal kamu itu adalah keturunan orang baik-baik. Kamu itu keturunan dari Harun. Harun itu adalah orang suci. Keturunannya semua orang baik-baik. Kok kamu bisa hamil? Nakal ya? Kayak gitu maksudnya. Jadi saudara Harun itu sama halnya anak Daud, anak Abraham. Yesus disebut anak Abraham, Yesus disebut anak Adam. Itu maksudnya. Oh, itu berbicara tentang keturunan ya Pak berarti? Ya. Saya mungkin karena kurang tahu Arabnya jadi masih kurang ngerti lah Pak pas saya baca saudara perempuan Harun seperti itu. Iya, sama seperti wahai Yesus anak Daud. Kalau kita berbicara tentang logika, anak Daud berarti anaknya Daud. Berapa ratus tahun Daud dengan Yesus? Kenapa Yesus disebut sebagai anak? Padahal dia bukan anaknya. Bang, aku izin turun, tapi terakhir aku mau nambahin sedikit untuk Bu Music ya. Ini aku izin turun, makasih buat teman-teman semua ya. Ini udah malam. Jadi gini, Bu Music sama yang disampaikan Bang Zuma tadi. Coba Ibu baca dalam kitab Ibu, apa kata Yesus ketika orang tuanya datang dengan keluarganya. Mana saudara-saudaraku? Mana ibuku? Saudara-saudaraku adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan saudara Yesus Masaha itu betul. Orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah saudara Yesus. Seperti juga yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau di hadapan sahabat, beliau merindukan saudara-saudaranya. Lalu sahabat-sahabat beliau berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Jadi umat muslim ini adalah saudara dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang berkatakan ya ukhta, ya saudara Harun, bukan berarti dia saudara kandung. Tradisi dalam agama Semitik itu menjadi hal yang biasa. Dan lagi pula makna yang lainnya adalah Sayyidah Maryam itu dalam perspektif Islam memang dari keturunan Lewi, bukan dari keturunan Yahuda. Bu Music ya, mungkin itu saja. Bang Zuma terima kasih. Sadli semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambahin dikit dong. Iya, silakan Nahi. Jadi mengenai pertanyaan itu, sebenarnya itu sudah ditanyakan 1400 tahun yang lalu ketika kaum muslimin itu hijrah pertama ke Habasyah. Itu berhadapan langsung dengan orang-orang Kristen di sana. Itu dipertanyakan itu, ini Quranmu kok mengatakan bahwa Maryam ini saudaranya Harun. Maka setelah orang-orang muslim itu kembali dari Habasyah, ngomong sama Nabi, ini ada pertanyaan seperti ini, kok bisa Maryam ini ukhta Harun, padahal jaraknya berbeda kan begitu. Dijawab oleh Rasulullah, orang Yahudi itu terbiasa menyebutkan nenek-nenek moyang mereka. Seperti itu jawaban Nabi itu. Ya sama seperti itu tadi, Yesus dikatakan anak Daud, padahal bukan anak Daud dia, tapi selalu dikait-kaitkan dengan leluhur-leluhurnya, begitu loh. Terima kasih. Izin lagi. Ya. Saya di-report sisa waktu 7 menit. Jadi gimana itu? Silakan dilanjut Bang, sisa 7 menit lagi. Ada pemberitahuan dari TikTok dan akan kembali akunnya besok. Kenapa kayak gitu ya?
ini. Iya, bukan karena di sini ada saudaranya Tuhan. Iya, jadi sama seperti di dalam Matius 12:50 ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, ini parah, lebih parah ini. Karena kalau laki-laki yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka laki-laki itu adalah ibunya Yesus. Terima kasih Paduka. Barakallah Paduka. Gitu loh. Makasih. Masya Allah. Jadi laki-laki akan menjadi ibunya Yesus. Ini lebih parah lagi. Di dalam Matius 12 nomor 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, maka dialah ibuku. Bahaya itu. Yesus ibunya laki-laki. Kalau yang tadi, Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Wow, naga. Naga. Paduka. Naga, Masya Allah. Bukan cicak. Jadi gitu ya. Saudari Muyis. Allah berkah selalu Paduka. Sehat selalu Paduka. Terbaik memang. Terbaik Paduka. Masya Allah. Oh ini Pak, kalau boleh tahu buku buat hadis-hadis gitu yang bagus apa aja ya Pak? Bukhari, Sahih Bukhari bagus. Sahih Muslim juga bagus. Sahih Bukhari. Iya, atau beli ini deh, kitab Safinatun Najah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah. Nah, kayak gitu. Atau Sirah Nabawiyah. Tapi belinya ini, jangan di Gramedia. Belinya di toko yang jual itu bagus. Kalau yang jual itu Ustadz, karena dia tahu. Kalau di toko itu kan, saya pernah membeli buku Sirah Nabawiyah itu tidak sesuai. Ternyata ada kesalahan cetak kah, apa sengaja atau gimana gitu, yang sering digunakan teman-teman Kristen di Facebook itu. Jadi belinya kalau mau pesan yang bagus itu betul dari Ustaz Wafi. Itu bagus buku-bukunya. Ustaz, apa tadi Pak? Ustaz Wafi. Iya. Saya juga beli buku sama beliau. Kenapa saya beli buku melalui beliau? Karena beliau sudah membaca buku itu. Artinya karena dia orang yang paham ya, orang yang pernah mondok, ilmunya bersanad. Ya, saya pribadi mempercayakan terkait ilmu ya, ilmu kitab, dia bisa. Ustaz Wafi itu ada di Komal-Komal, dia juga dari API juga. Najah Media, YouTube-nya dia. Berarti belinya online ya Pak? Iya, betul. Najah Media di TikTok, Najah Media. Iya, tulisan biasa Najah Media. Dinda Kores diumumkan lagi di monitor. PL. Akhi, Sugi. Oh iya maaf Pak, saya izin turun dulu ya Pak ya. Iya, makasih ya. Cek. Dengan baik ya, silakan, makasih. Besok-besok datang lagi. Kasih Mbak. Makasih Pak. Iya. Kapan syahadat? Ada rencana? Udah kepikiran? Biar Dari belajar dulu, mau belajar dulu, Pres. Keimanan itu kan menurut saya hal yang harus dipertanggungjawabkan ya, nggak boleh. Iya, betul. Bukan, aku nanya, ada kepikiran ke sana nggak? Kenapa Makanya tidak? belajar. Ih, Pasti ada. Kalau menemukan kebenaran di situ ya. Iya, kenapa tidak? Ke situ. amin. Sip. Semangat. Ukti Music. Iya, sama-sama. Bisa memenuhankan manusia sih. Bener apa nih kayak guru BP? Allahu Akbar. Ayo dek, diumumkan lagi. Saudara-saudara kita makin parah, aku tengok di sana. Kita umumkan sampai hari malam Ahad ya. Malam Ahad, malam Minggu ya. Oke, berarti 2 hari lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ikhwan,
Yang berada di majelis TikTok sahabat Bang Zuma dan juga yang ada di channel Zulkifli M Abbas, tafadhol silakan sisihkan sebagian rezeki kalian untuk saudara-saudara kita di PL yang digempur habis-habisan lewat udara oleh para teletabis ikhwan ya. Jadi ini adalah cara-cara langkah pengecut untuk negara yang dapatnya ngebegal tanah orang gitu. Silahkan bisa melalui rekening MMCI, banknya Bank BTN, noreknya piye iki noreknya tunggu ya ikhwan ya, dicatat ya. 4013. Saya aja hafal itu Kores. 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 ditambah 173. Udah itu. Nah itu ya Ikhwan ya. Silakan lalu untuk konfirmasinya bisa chat ke aku, ke Stasugi, Bang Handi atau langsung Gurunda. Dan untuk yang kesusahan yang kesusahan jika ingin menyisihkan rezeki melalui rekening bisa menggunakan koin ke akun Ustadz Sugi Kristologi Ikhwan. Jadi Ustadz Sugi mendedikasikan koinnya selama 1 minggu itu untuk menjadi infak fisabilillah saudara-saudara kita di PL. Gitu Ikhwan. Fadl, silakan. Iya, ini tadi saya mau transfer cuma dapat 75.000. Enggak saya transfer dulu lah. Nunggu sampai banyak dulu, ayo diperbanyak. Paling enggak 500 gitu kan transfer. Waduh, seneng gitu. 75.000 tadi mau gue transfer, tunggu dulu. Ayo diperbanyak sampai 500 paling enggak. Nanti gue transfer. Yo Ikhwan, gas Stasugi, yang bisa mawar, yang bisa singa, ya. Fadl. Sama ini Gurunda update-nya udah berapa sekarang total di rek? Tadi Anda terkirim dari Bendum itu. Berapa tadi tuh, Akhi? Nggak tahu saya. Hah? Saya sudah kirim padahal. Tunggu. Nggak, belum. Alhamdulillah. Ada. Nggak mungkin. Oh, tak mungkin. Tak mungkin. Aku tak kirim Kita tadi. cek, ya? Nggak ya? Di grup Gurunda, grup sih nggak ada ya? Ada deh, ada. Ahi Sugi nggak lihat. 259. Ada. Belum saya siap. tengok. 259 ribuan itu. Juta. Iya. Ribu atau juta? Juta. Oh, Ya Ikhwan ya, alhamdulillah update terakhir 259 juta untuk saudara-saudara kita di PL. Dan waktu masih berapa tadi? 59 juta. Target kita 7M ya sampai malam Ahad. Keren. 7M ya. Waduh. Siap, Ikhwan, nggak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Ini baru 3 malam kan? Iya. Iya, 3 Masya malam. Allah, luar biasa ini. Malam Ahad itu malam Minggu maksudnya kan Gurunda? Iya, Sabtu malam. Iya. Ini malam Jumat ya. Siap. Oh iya benar. Malam Kamis kok malam Jumat. Iya Ikhwan, konfirmasinya bisa pakai 333. Gas 333. Kalau 111 untuk mualaf, 999 untuk pembangunan masjid Ikhwan ya. Iya. Oten. Dipastikan dulu Aki. Nanti jangan-jangan bener-bener rungkat romnya.
Ini udah lewat 10 menit tapi alhamdulillah dari tadi error, cuman ini aman. Ya udah lanjut aja. Ini maksudnya udah sama yang 78 itu Gurunda. 78. Ya 7 juta, 8 juta, 15 juta sama Iya, 4 itu. juta. Oh, udah iya. ya. Itu saya totalkan total per lembarnya itu, Dek. Oke, siap. Iya, Ikhwan, jadi ini ya. Ya. Kalau ada yang mau monitor, mudah dibaca kan gitu. Oh. Ya, event ini totalnya untuk pasca 259 juta 148.879 Ikhwan. Alhamdulillah. Islam agama kaya. Masya Allah. Silakan teman-teman, mumpung masih ada kesempatan yang diberikan. Yaudah. Oh, ada si James lagi. Supaya nggak ngantuk ya. Halo bos, bos Uma. Iya, anak bau. Halo bos. Iya. Oh, kurang habis loh ya gua makan ya. Maaf ya tadi. Iya, kenapa tadi? Ini saya hanya butuh penjelasan aja tadi. Tapi ya saya ditendang jadi. Ah gitu dong, minta maaf kan enak, dimaafin. Diturunin tadi ya? Iya, saya ditendang. Enggak diturunin, keluar sendiri. Saya. Turun sendiri, Bang. Turun sendiri. Enggak. Wah, James ini takia Korintus saja kerjaan. Turun sendiri. Ya. Kecuali menghujat, kan Anda tidak menghujat tadi. Iya, saya hanya nggak tahu aja, saya tanya aja. Itu botak udah berapa lama, James? Kenapa? Botaknya itu udah berapa lama? Dari kapan? Udah dari lahir bos. Oh, terus botak ya? Keren loh. Dari lahir tuh bos. Ngikutin Paulus. Komitmen. Keren. Iya. Paulus misalnya yang jadi sasaran. Paulus botak. Beneran Paulus botaknya nggak pelontos begitu. Dia masih ada rambutnya di belakang. Paulus botaknya karena mikir. Main catur. Bang Riki, maaf, ini Bang Riki Kristen atau Islam, Bang? Islam. Oh, Islam. Masya Allah. Namanya keren. Riki. Rik. Tinggal di mana, Bang? Di Bandung. Oh, Bandung. Nggak pindah, Bang? Kenapa nggak pindah mana? Nggak ada kepikiran pindah. Pindah apa? Pindah kota. Ngapain? Oh enggak ya? Masih kan ngobrol. Bang Riki sudah daftar jadi anggota API, Bang? Oh, bisa. Daftarnya gimana? Followers baru, Bang ya? Iya. Oh gitu, nanti kalau mau jadi anggota API sebelumnya di follow aja dulu akun Apologet Islam Indonesia, Bang. Oke. Di ini aja nanti di inbox. Nanti saya Ya, ikutin. baik. Siap, Siap. Bang, siap. Makasih para Ustadz. Makasih. Ya, akhiri. Saudara James, apa lagi keluhannya, Bang? James? Hanya tadi saya butuh penjelasan sebenarnya. Kencing pulang kurang lancar, silakan. Bendara masuk. Ada kencingnya orang urusi. Kencing kurang lancar. Berarti kurang makan bakso berarti. Kalau enggak ini ya apa? James kalau BAB pantatnya rata nggak? Atau naik sebelah? Itu juga bahaya itu loh. Allahu Akbar. Paling kecil pentaknya orang diurusi. Iya, saudara. James kalau BAB pas ngeden dadanya sakit nggak? Nah, itu tanda-tanda juga tuh. Tanda-tanda apa? Nggak ada rokok. Iya, kurang makan. makan tembakau. Ayo James, apa James? Kenapa James? Silakan. Nggak ada, cuma itu aja tadi udah butuh penjelasan tapi nggak dijelasin juga. Apa itu, Bang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempersyaratkan dengan tegas kepada seluruh sahabatnya pada masa itu
untuk ikut perang minimal 15 tahun. Siti Aisyah pada saat perang Uhud dan juga perang Badar, beliau ikut, sementara di situ belum menikah. Berarti pada saat itu dia usianya sudah 15 tahun, tapi dia sudah ikut perang. Sementara sahabat yang lain di bawah usia 15 tahun disuruh pulang, nggak boleh ikut perang, nggak boleh. Syarat ikut perang bersama Rasulullah usia minimal 15 tahun. Perang Uhud Siti Aisyah ikut, sementara belum dinikahin pada saat itu. Ini secara histori, sejarah. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari apa yang diterangkan oleh ulama Abdurrahman bin Abi Sina, Asma kakak daripada Siti Aisyah itu 10 tahun lebih tua dari Siti Aisyah itu sendiri. Lalu kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga berusia 100 tahun dan wafat pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Artinya usia Asma saat peristiwa hijrah 27 tahun. Dengan demikian, maka usia daripada Siti Aisyah itu 17 atau 18 tahun pertama kali serumah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi yang perlu Anda pahami, ketika ada riwayat yang diriwayatkan oleh siapa Urwah, itu riwayat yang dituliskan pada saat dia sudah pindah ke Irak. Sementara riwayat yang lain menceritakan pada saat itu dia sudah mulai pikun, menceritakan tentang Siti Aisyah. Lemah pemberitaannya. Maka kita ambilnya dari sisi histori, karena histori tidak mungkin kemudian bisa dibohongi. At-Tabrani menerangkan Abu Bakar memiliki 4 anak yang lahir pada masa jahiliyah. 2 anaknya diantaranya adalah Aisyah dan Asma. Nah itu sudah ada masa jahiliyah, belum ada Islam. Rasulullah Muhammad SAW belum kemudian mendapatkan tugas untuk menjadi nabi. Abu Bakar sudah melahirkan anaknya 4, sudah punya anak dia, yaitu Aisyah dan Asma 2 diantaranya. Nah itu tadi jarak usia mereka 10 tahun. Sementara ketika perang Uhud, ya yang saya terangkan tadi, syaratnya harus 15 tahun. Siti Aisyah ikut, berarti dia sudah 15 tahun, tapi belum menikah. 15 tahun dia belum menikah. Makanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijrah, di peristiwa hijrah Siti Aisyah bersama dengan beliau, itu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serumah. Kalau kita lihat dari usia Asma, dia serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ini usia 17 minimal atau 18, bahkan bisa jadi 19 tahun. Makanya tidak ada riwayat yang menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahannya dengan Siti Aisyah. Begitu bang, pahami aja dulu itu, ya, supaya kita itu tidak membenci buta, tidak juga cinta buta. Belajar. Itu. Iya. Seperti itu. Nah, saya kan masalahnya saya baca ini yang saya baca tulisnya itu kan 9 tahun. Ya itu riwayat, ada yang meriwayatkan itu, tapi itu tertolak dengan sejarah. Oh itu. Iya. Ini bos, datanya dari mana bos? Ya itu tadi yang saya katakan. Menurut Abdurrahman bin Abi Sina di dalam kitab At-Tabrani, itu ada dalilnya. Itu bos. Oh. Iya.
Nah sekarang kalau misalnya hadits itu benar, menikahi usia 6 tahun dan seterusnya, berarti ada yang mengecam beliau. Nah mana ada tidak kecaman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia menikah dengan anak usia 6 tahun? Kalau ada, tunjukkan di mana itu tertulis. Sedangkan Al-Quran mengatakan gini, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Ini enggak boleh menyerahkan seorang wanita yang belum balik. Enggak boleh. Jangan kau serahkan seorang yang belum sempurna akalnya, masih anak-anak artinya. Enggak boleh. Harta mereka ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Enggak boleh menyerahkan seorang wanita untuk diperistri sementara mereka belum balik. Lalu dikatakan apa? Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Oke? Ada kaidah di Islam. Ada kaidah. Fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, telah dewasa, telah pandai, sudah layak untuk menikah, sudah paham untuk memelihara harta, apa kata Allah lagi kemudian? Jelas perintahnya, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Oke? Jadi kita umat Islam itu paham kaidah ini. Tidak bisa kemudian kita menikahkan anak-anak, tak boleh. Ada ujian, wabtalul yatama, periksa anak-anak yatim itu. Apakah mereka sudah sampai cukup umur untuk menikah? Ini perintah. Wa man kana ganiyan falyastakfif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiban. Ini kaidah dalam Islam. Allah mengatakan, maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu memakannya anak dari harta dari anak yatim melebihi batas kepatuhan yang, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta dari anak yatim. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Ini perintah dari Allah. Jadi anak-anak yang kemudian anak gadis pada masa itu harus diuji. Tidak bisa serta-merta diperlakukan seperti yang dituduhkan orang-orang usia 6 tahun. Itu enggak boleh. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Ini kaidah di Islam. Jangan kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya, enggak boleh. Gitu ya. Nah, terkait dengan itu, kalau kita lari ke sejarah, secara histori perjalanan risalah kenabian Rasulullah, memang betul Siti Aisyah usia 15 tahun belum dinikahi oleh Rasulullah pada saat Siti Aisyah ikut perang Uhud dan juga perang Badar. Gitu, Bang. Makanya kami umat Islam itu ya syukrun paduka. Cari di mana kelemahan Islam yang bisa didapatkan. Penjelasannya. Silakan. Makasih banyak penjelasannya, Bos. Tadi saya Sama-sama, butuh Bos. penjelasan aja. Iya. Sudah, Bos. Iya. Berarti ya yang apa itu salah ya. Iya.
Bukan salah, lemah pemberitaannya itu lemah. Ada berita itu betul, berita itu ada ya, tapi di antara pemberitaannya itu ya itu ada yang lemah akal situ. Oh, iya, paham. Iya. Terus saya mau tanya lagi nih, Bos. Iya, Bos. Boleh? Iya, boleh. Itu kalau At-Taubah 31 itu gimana, Bos? At-Taubah 31. Iya. Yaitu terkait dengan At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang menjadi pemimpin, bukan? Bukan ya? Bukan. At-Taubah berapa? 31. Iya. Oh, itu yang itu. Iya, itu guruna yang bukan yang arba bahum. Min dunillahi wal masiha. Mereka